bilang halo semuanya guys. Pertama-tama untuk membuat garis ini kita mencampurkan air, sabun cuci piring, soda kue, dan pewarna makanan. Oke, langsung saya silakan langsung untuk mencampurkan cairan-cairan di sini. Oh, baru. Enggak. Habis itu kita campurin baking sodanya, masukin ke dalam sini. Wah, dia bilang Orang merah. Kalau bisa baking sodanya dibanyakin ya guys. Kenapa harus banyak? Biar bereaksi. Biar reaksinya itu lebih bagus dan banyak ya. Oh gitu ya. Oke ya. Terus langsung saja kita campur warna makanannya ya. Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Oh iya. Udah oke. Jadi gini ya. Jadi busa-busa merah ini akan memvisualisasikan untuk cairan magmanya. Oke, kita langsung saja mulai. Ya Allah. Jangan Pelan aja nih. Udah. Awas. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam. Udah. Setelah itu untuk melihat reaksinya kita akan masukkan Dalam kurang. dalam sorry. Oke, masukkan cuka. Sukanya masukin. Oke, boleh kok. Warnanya
Kak. Dampak vulkanisme ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya tanaman yang ada di sekitarnya menjadi subur setelah itu ada dampak negatifnya. Menyebabkan alam semakin rusak, menyebabkan kematian, menyebabkan gempa, sekian dari pengalaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Facebook ingin menjelaskan tentang terjadinya gempa bumi. Seisme adalah peristiwa terjadinya guncangan getaran tiba-tiba yang merupakan akibat dari aktivitas tenaga yang ada dalam bumi. Di mana bebatuan di dalam bumi akan terpecah dan terangkat yang dapat menimbulkan getaran di permukaan. Getaran inilah yang kita sebut dengan gempa bumi. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gempa bumi di permukaan dengan gedung-gedung besar. Pertama-tama, batuan-batuan atau lantai-lantai setelah bumi bergerak perlahan dan saling bergesekan dan menekan. Tekanan yang dihasilkan ini sangatlah besar, sehingga bebatuan di bawah tanah akan pecah dan meretak. Kemudian, pelepasan tekanan ini akan melambatkan getaran hingga ke atas permukaan. Getaran di atas permukaan yang kita rasakan inilah kita sebut dengan gempa bumi. Peristiwa gempa bumi menyebabkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun psikis. Itu peristiwa gempa bumi memiliki kemungkinan berlanjutnya peristiwa gunung berapi dan tanah longsor. Sebagai contoh di planet perlahan terjadi gempa bumi yaitu terjadi pergeseran tanah dan menyebabkan rumah, gedung dan pohon menjadi ambruk dan bisa bergerak. Nah, pertama. 1, 2, 3. Saya Rasina Syolabain. Kami dari kelompok litosfer ingin menjelaskan pengertian tentang litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata litos yang berarti batu dan sfer atau sfera dan berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Yang pertama ada bagian inti bumi. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Dengan suhu yang antara inti bumi adalah lapisan bumi planet bumi dibuat dari inti bumi. Ketika bumi meletus sekitar 4,5 miliar tahun lalu, inti bumi adalah golongan panas. Yang kedua ada inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan kedalaman sekitar 2002 ini bahwa ini terdiri dari besi dan tinggal di atas inti dalam dan di bawah mantel. Yang ketiga ada mantel, yaitu yang ini. Mantel adalah bagian dari planet, kebumian atau benda langit lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan seperti planet kebumian lain. Bagian dalam bumi secara kimiawi terbagi menjadi lapisan-lapisan. Mantel adalah lapisan yang berada di antara kerak dan inti luar.
Yang kedua, yang keempat ada lapisan sima. Lapisan sima nih yang biru. Lapisan sima yaitu lapisan kulit bumi yang disusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dengan potensial C2 dan MgO. Ini kerak ngomong gimana ya? Ini kerak samudra atau kerak lautan atau kerak oseanik adalah bagian dari litosfer bumi yang permukaannya berada di cekungan samudra. Kerak ini menyusun sekitar 65% dari luas kerak bumi. Kerak benua ini adalah yang ini namanya kerak benua. Kerak benua adalah lapisan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang membentuk benua dan daerah dangkal dasar laut di dekat pantai yang dikenal sebagai paparan kontinental. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita di sini mau ngejelasin tentang sebenarnya ini ada, tapi karena alatnya kurang lengkap mungkin ya, terus jadi kita gambar yang lebih jelas di sini. Terus saya mau jelasin tentang tektonisme. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa pengangkatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses pembentukan permukaan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Berdasarkan gerakannya, tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan orogenetik. Yang pertama ada gerak epirogenetik. Pertama ada gerak epirogenetik, yaitu gerakan naik turunnya di seluruh lahan-lahan maksudnya di daerah yang luas. Misalnya gerakan pergeseran benua. Gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenetik positif yang ditandai dengan penurunan kulit bumi dan atau darasan, dan epirogenetik negatif yang ditandai dengan naiknya daratan. Terus perubahan bumi akibat aktivitas tektonik juga menyebabkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, antara lain
sebagai lambang ayat kita adalah ucapan Indonesia.